Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan di video kali ini gue pengen ngebahas screen protector atau pelindung layar terbaik buat smartphone itu apa sih? Soalnya di pasaran ada berbagai jenis, utamanya itu ada 3 jenis ya, ada tempered glass, lalu ada ceramik, lalu ada hydrogel. Dan ketiga jenis pelindung screen tersebut itu tuh mempunyai 4 jenis lagi di dalamnya. Ada yang glossy, ada yang matte, lalu ada anti blue, lalu ada yang anti apa ya, satu lagi anti radiasi ya gitu. Dan gue bakal menjelaskan ke 4 plus 3 hal tersebut dan langsung aja kita bahas. Nah, seperti yang udah gue bilang, kalau pelindung layar itu ada berbagai jenis macamnya dan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing ya. Dan di sini gue pengen nyontohin atau ngasih contoh gitu ya ke kalian. Yang mana sih yang terbagus dan yang mana sih yang enak dipakai gitu ya. Dan tentunya tiga screen tersebut mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Di sini ada 3 jenis ya. Sebenarnya ini aja ya, satu lagi itu kita ilustrasikan aja hydrogel ya gitu. Di sini ada tempered glass, lalu di sini ada film seramik, lalu di sini ada hydrogel gitu ya ceritanya gitu ya. Dan ketiga screen protector tersebut itu tuh fungsinya sama, yaitu melindungi ponsel dari benturan atau enggak retakan atau enggak ya gangguan-gangguan gitu ya. Dan ketiga screen protector tersebut itu sama-sama kuat dan sama-sama bisa melindungi gitu ya. Namun ada beberapa yang berbeda. Nah, yang berbeda itu salah satunya adalah karakteristik penggunaannya. Misalkan di sini ada tempered glass ya. Gue bakal ngejelasin tempered glass terlebih dahulu. Nah, untuk tempered glass ya, biasanya tempered glass itu seperti kaca yang ada di dalam handphonenya itu. Biasanya sebenarnya smartphone itu di layarnya itu udah ada tempered glassnya sih yang disematin di layarnya di bagian depannya. Namun biasanya orang menambahkan tempered glass tambahan buat pelindung. Nah, jadi misalkan si handphonenya jatuh gitu. Jadi dia tuh ada 2 proteksi. Jadi proteksi luar dan juga bagian dalam gitu. Nah, kalau untuk tempered glass itu tuh merupakan salah satu pelindung terbaik menurut gue terbaik. Kenapa? Soalnya misalkan si handphonenya jatuh, tempered glass itu bakal melindungi dan langsung retak. Nah, untuk retaknya itu bagian luarnya aja, jadi tempered glassnya aja yang rusak. Tapi untuk tempered glass di bagian dalam, di bagian screennya, ini normal-normal aja. Nah, itu keunggulan dari tempered glass. Lalu keunggulan dari tempered glass itu adalah misalkan kalian lihat ya layarnya. Layarnya itu seperti yang nggak ada tempered glassnya gitu. Artinya di dalamnya itu seperti misalkan kalian lihat itu seperti ya ini tuh nggak ada kaca, padahal ini ada 2 lapis kaca di depannya gitu. Ini tuh benar-benar warna yang dihasilkan oleh layar tersebut itu ya asli gitu, alami, natural dari si handphonenya. Jadi tempered glass itu sifatnya nggak akan merubah warna asli daripada si handphone tersebut. Nah, itu kelebihannya. Dan kalau kalian content creator gitu, misalkan pengen akurasi tinggi warna gitu buat editing, buat apa, tempered glass ini benar-benar cocok buat kalian. Dan kalau kalian adalah orang yang suka jatuh-jatuhin HP atau enggak kalian bentuk-bentukin HP gitu, ngegesek-gesekin, tempered glass adalah glass yang terbaik daripada kedua ini, ada hydrogel dan juga ceramic film. Soalnya ini lebih tahan lama daripada keduanya. Tapi ya kalau sekalinya rusak itu kelihatan retakannya. Tapi retakannya itu di bagian luarnya aja. Untuk bagian HP ini tetap terproteksi. Nah, lalu untuk kekurangan dari tempered glass, salah satunya adalah seperti ini nih. Dia itu gampang sekali memantulkan cahaya dan dia tuh nggak anti radiasi dan nggak anti air atau minyak gitu ya. Jadi misalkan ada minyak ya, di minyaknya bakal ini di sini ada di sini terus lah gitu. Jadi dia tuh nggak akan ini minyaknya ya bakal ada terus lah. Dan bisa kalian lihat selain minyak itu misalkan kita gini-giniin itu ada sidik jarinya. Nah, gak enaknya itu tempered glass itu seperti itu, ada bekas sidik jarinya. Dan kalau kita pantulin di atas sinar matahari, ini benar-benar mantul banget cahayanya. Jadi nggak enak buat dipandang. Nah, kalau kalian gamers, kalau kalian pakai tempered glass, ini kurang cocok. Kenapa? Soalnya tempered glass itu responsibilitasnya itu agak kurang dan kadang agak kurang akurat gitu buat tos gesturnya gitu. Jadi untuk gamers menurut gua ini kurang cocok kalau kalian pakai tempered glass. Nah, kalau untuk konten creator atau enggak orang yang sering bekerja dengan HP, nah ini cocok banget. Apalagi buat yang suka menggunakan fitur kamera. Nah, kalau untuk kekuatannya itu oke. Dan gue pengen bahas yang kedua itu adalah seramik.
Nah, yang kedua di sini ada seramik. Nah, seramik di sini ini ada contohnya. Ini seramik murah ya. Dan kedua itu adalah jenis seramik ya. Seramik itu seperti ini. Ukurannya daripada tempered glass ini cenderung lebih tipis ya. Kalau untuk tempered glass itu lebih tebal. Biasanya tempered glass itu 0,3 gitu sampai 0,5. Tapi ini lebih tipis. Nah, dan untuk karakteristiknya si seramik ini tuh seperti ini ya. Seperti apa ya? Kayak jelly gitu. Sebenarnya hydrogel sama seramik itu nggak beda jauh sih tipe layarnya, jadi sifatnya itu lentur. Kalau ini kuat yang tempered glass, kalau ini lentur. Jadi enaknya kalau si lentur ini tuh, enaknya itu kalau kalian ini ya apa sih si handphonenya itu jadi nggak gampang retak gitu, tapi tetap melindungi si layar. Tapi kekurangannya itu misalkan si layarnya itu pakai seramik atau nggak hidrogel, misalkan jatuh gitu ya, karena dia sifatnya lentur, dia itu nggak akan kelihatan seperti ada retakan atau nggak apa gitu di bagian luarnya. Tapi karena dia lentur, dia tuh bisa langsung mengenai bagian dalam gitu, misalkan dari benturannya tersebut gitu ya. Jadi untuk perlindungan tentu yang paling menang itu adalah tempered glass, karena kalau sekalinya kebentur dia langsung retak, langsung ada tanda gitu, tapi di dalamnya terlindungi. Kalau ini nggak akan kelihatan tandanya karena dia tuh sifatnya lentur, tapi di bagian dalam itu ditakutkannya ya rawan gitu, rawan kebentur di bagian dalamnya karena si ini lentur kan sifatnya. Dan di sini tuh ada yang matte dan juga anti blue. Sebenarnya kedua ini tersebut ini sama aja ya gitu. Enaknya ceramic film atau enggak hydrogel itu adalah salah satunya karena dia lentur, jadi dia enak banget buat dipakai main game gitu. Dan di sini ada yang anti blue ya. Di sini gue pengen jelasin yang anti blue. Kalau anti blue itu biasanya ceramic filmnya itu enak buat dilihat gitu ya. Jadi misalkan kalian lihat di apa sih di layar tuh, nah sifatnya itu adalah membiaskan cahaya. Beda dengan tempered glass. Nah, tempered glass itu memantulkan cahaya. Nah, kalau ini cahayanya itu bias, tapi warnanya itu bakal jadi hitam gitu layarnya. Kalau si ini layarnya itu jernih, bagus, 100% akurat gitu, tapi ini bakal agak menghitam atau agak menggelap itu dari karakteristik warnanya. Dan kalau kalian lihat, kalau misalkan kalian pakai ceramic film seperti ini tuh bakal anti ini ya sidik jari. Nih, gua pegang-pegang ini nggak akan bersidik jari dan sidik jarinya pun terbias gitu ya. Kalau kalian lihat ya, karena karakteristik si ceramic itu seperti ini. Beda dengan tempered glass. Kalau tempered glass itu misalkan kita ini yang bakal ada sidik jarinya tuh, kan kelihatan banget kan sidik jarinya. Nah, sama nih, enaknya ceramic film seperti ini. Dia itu selain anti sidik jari, enak buat main game, dan tentunya dia tuh tahan banget terhadap minyak dan juga air. Misalkan kalian suka main game dan kalian berair gitu tangannya, itu tuh layarnya tetap responsif dan benar-benar akurat gitu. Untuk akurasinya itu mantap ceramic. Beda dengan si ini. Kalau si tempered glass kena air, dia tuh bakal ya kadang-kadang nggak akurat gitu. Kadang-kadang ada yang miss, ada ghost touch juga. Tapi kalau yang seperti ini tuh enggak, karena dia udah anti oil atau anti minyak. Ya air juga anti. Dan ada juga yang lebih mahal nih, hydrogel. Sebenarnya hydrogel sama film keramik itu nggak beda jauh ininya ya, kayak bahan dan juga kualitasnya gitu. Karakteristiknya juga hampir sama. Namun untuk hydrogel itu lebih premium gitu ya kesannya. Dan kalau untuk ceramic film seperti ini kan harganya itu murah ya, misalkan dari belasan ribu sampai 25 ribuan. Kalau untuk hydrogel karena dia sifatnya lebih premium, ya dia fungsinya lebih bagus dan harganya pun lebih mahal gitu. Tapi secara fungsi ya ini 11-12 ceramik dan juga hydrogel. Nah, dari ketiga tempered glass tersebut mana sih yang baik? Tempered glass, seramik atau hydrogel? Ya tentunya sesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau kalian kebutuhannya adalah membuat konten atau nggak butuh akurasi tinggi dalam
ngeliatin warna di handphone buat nonton, ini tempered glass ini benar-benar cocok. Dan tempered glass ini tuh misalkan kebentur, ya ini lebih tahan daripada kedua ini tersebut, screen protector tersebut. Tapi kalau kalian suka main game, lalu kalian suka berada di atas sinar matahari, dan kalian itu aktivitasnya itu keseringan di depan layar, dan layarnya itu nggak kuat yang benar-benar kontras tinggi dan perlu digelapin lagi warnanya. Nah, ceramic film hydrogel itu benar-benar cocok buat kalian pakai gitu. Soalnya dia anti sidik jari, enak buat main game. Lalu misalkan kalian ini kebentur atau enggak apa, ya tetap kuat gitu. Nah, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.